berjumpa kembali di channel Al-Insyirah TV. Dan insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat tutorial mengenai i'rab bagian rafa, nasab, dan jar. Baik, di video kali ini kita akan khusus pada keadaan isim, di mana isim ini bisa keadaannya atau memiliki tanda sebagai rafa, nasab, ataupun jar, tergantung konteks kalimatnya. Ketika dia rafa, maka isim tersebut kita bisa kategorikan sebagai isim marfu'un. Ketika dia tandanya nasab, maka isim tersebut bisa kita kategorikan sebagai isim yang keadaannya mansubun. Dan ketika dia memiliki tanda jar, maka isim tersebut kategorinya sebagai isim majrurun. Baik, yang pertama adalah isim mufrad. Di mana isim mufrad ini isim yang menunjukkan makna tunggal. Nah, kita ambil contoh di sini Alkitab. Alkitab secara definisi atau secara terjemahan itu artinya kitab atau buku. Sebuah buku, Alkitab. Kita akan berikan harokat Alkitabu. Jadi huruf ba-nya diberikan harokat dhammah di akhir. Nah, kata Alkitab ini memiliki tanda dalam isim atau tanda dalam i'rab yang kita sebut tandanya adalah tanda rafa. Karena salah satu tanda rafa adalah dengan dhammah. Sehingga kata Alkitabu kita bisa katakan sebagai isim marfu'un, isim yang keadaannya marfu'un, Alkitabu. Kemudian ketika dia nasab, maka kata Alkitabu berubah menjadi Alkitaba. Huruf ba-nya atau huruf terakhir pada kata Alkitab itu diberikan harokat fathah, karena salah satu tanda nasab yang paling umum adalah fathah. Jadi Alkitaba, Alkitabu rofa, Alkitaba nasab. Dan yang terakhir adalah Alkitab diberikan harokat kasroh, atau kita sebut dengan tanda jar, Alkitabi. Jadi dalam harokat ada dhammah, fathah, kasroh, itu masing-masing menempati tempat sebagai rafa, nasab, dan jar. Baik, yang kedua adalah tasniyatul asma, isim yang bermakna double atau bermakna dua. Contohnya kita punya al-talibani. Asal katanya adalah al-talib. Al-talib. At-talibu kalau dia rafa, at-talib. Ini satu orang talib atau satu orang siswa atau murid. Ketika dia dua, maka berubah menjadi at-talibani. Diberikan alif pada huruf ba-nya dan ditambahkan nun. Jadi at-talibani artinya dua orang siswa. Nah, ini tanda rafanya adalah dengan alif. Jadi kata at-talibani tanda rafanya yaitu dengan alif. Ini tanda alifnya pada huruf ba yang melekat, diberikan warna merah. Sedangkan untuk mansubnya, dia berubah menjadi al-talibaini. Jadi alifnya diganti dengan ya, al-talibaini. Begitupun untuk majrur, tanda majrurnya yaitu dengan ya. Jadi ada persamaan untuk tanda mansub pada bagian tasniyatul asma. Mansub dan majrur itu sama-sama al-talibaini. Majrurnya atau mansubnya dengan ya. Kemudian yang ketiga, isim yang ketiga adalah jama' mudzakkar salim. Jama' yang menunjukkan makna laki-laki. Kita ambil contoh di sini muslimuna. Nah, tanda jamaknya itu dengan waw. Waw yang melekat pada huruf mim. Terletak di antara mim dan nun. Muslimuna. Kalau di Al-Quran kita sering dengar muslihuna, muflihuna, mu'minuna. Nah, itu termasuk salah satu tanda rafa dengan waw. Bagian jama' mudzakkar salim. Muslimuna isim marfu'un tandanya yaitu dengan waw. Sedangkan untuk mansub dan untuk majrur itu sama dengan ya, muslimina dan muslimina. Jadi ini ada kesamaan majrur dan mansub bagian jama' mudzakkar salim. Muslimina, muslimina. Artinya orang-orang muslim. Jadi kalau tadi mu'minuna berarti nasab dan majrurnya bisa kita katakan mu'minina. Yang keempat adalah bagian jama' muannas salim, jama' yang menunjukkan makna perempuan. Ini laki-laki, jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' yang menunjukkan makna perempuan. Kita ambil contoh di sini al-muslimatu. Nah, tanda rafa'nya yaitu dengan dhammah. Nah, sedangkan untuk mansub dan majrurnya dia tandanya sama yaitu dengan kasroh. Al-muslimati. Al-muslimati, al-muslimati. Untuk mansub dan majrur. Untuk rafa'nya ada al-muslimatu. Kemudian bagian kelima adalah jam'u taksir.
jamak yang tak tentu dalam membuatnya. Nah, kita ambil contoh jenis at-tullabu. Nah, kata tullabu, huruf ba-nya diberikan harokat terakhir berupa dhammah. Nah, dhammah salah satu tanda dari rofa. Sehingga kata at-tullabu kategorinya adalah isim marfu'un. Tanda rofa'nya yaitu dengan dhammah. Kemudian untuk mansubnya dia dengan fathah, at-tullaba. Untuk majrurnya dia dengan kasroh, at-tullabi. Jadi ada persamaan untuk isim yang mufrad dengan isim jamak taksir. Nah, ini persamaannya. Tandanya ketika rofa sama-sama dhammah, ketika mansub sama-sama fathah, kemudian ketika majrur sama-sama kasroh. Kemudian bagian keenam, isim yang keenam adalah al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Jadi hanya ada isim yang 5. Ini kita ambil contoh 2. Yang pertama abu, yang kedua akhu, bapak dan saudara laki-laki. Ketika dia marfu, tanda rafa'nya dengan waw. Ini bukan dengan dhammah ya, tapi dengan waw. Akhu, abu. Kemudian ketika nasab, tanda nasabnya adalah dengan fathah. Aba, akho. Ketika majrur, tanda majrurnya yaitu dengan ya. Jadi akhi, abu, akhu, aba, akho, abi, akhi. Bagian terakhir, isim yang terakhir adalah al-ismu la yunsharif. Contohnya di sini Ibrahim. Nah, kemudian untuk mansubnya Ibrahima dengan fathah. Nah, di sini ada perbedaan. Ketika dia majrur itu masih dengan fathah. Ibrahima, baik mansub ataupun majrur. Jadi ada persamaan. Contoh yang lain untuk al-ismu la yunsharif, misalkan kita punya kata Adam. Adamu untuk marfu, Adama untuk mansub, Adama masih untuk majrur. Jadi sama tandanya. Baik, itu mungkin tanda i'rab, rofa, nasab, dan jar bagian isim. Insyaallah nanti kita akan buat video tanda i'rab untuk bagian fi'il. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.